Rizky dan Nadira hanya ingin hidup cukup, rumah kecil, malam yang tenang, dan hari-hari yang sederhana. Tapi malam itu, kabut tebal menelan jalan. Pohon-pohon di alas roban berdiri seperti sosok yang mengintai. Dan udara dingin membuat napas mereka berat. Satu tikungan, satu rem terlambat. Nadira hilang, seakan ditelan hutan. Rizky tertinggal dengan sunyi yang menekan, bayangan yang bergerak sendiri, dan rasa bersalah yang tak akan pernah pergi. Alas roban menunggu, menyimpan malam yang belum selesai. Mereka dulu tidak pernah merencanakan hidup jauh-jauh. Rizky, 32 tahun. Seorang sopir antar kota yang lelah tapi berdedikasi. Selalu memikirkan waktu dan target. Rambutnya mulai menipis di pelipis, dan garis lelah di wajahnya tampak lebih jelas setiap malam setelah perjalanan panjang. Nadira, istrinya yang berumur 29 tahun, menjahit di rumah, dengan tangan lincah dan mata yang selalu menyimpan perhatian pada detail kecil. Apakah itu jahitan baju atau rencana kecil untuk hidup mereka? Rizky dan Nadira tidak pernah merencanakan hidup jauh-jauh. Mereka hanya ingin cukup. Cukup untuk rumah kecil di pinggir kota, cukup waktu untuk duduk bersama di malam hari, cukup sabar menghadapi hari-hari yang sering tidak adil. Rizky mengemudi antar kota, Nadira menjahit di rumah. Kadang mereka tertawa karena hal-hal sepele. Kopi terlalu pahit, radio yang salah frekuensi, hujan yang selalu datang saat jemuran belum diangkat. Malam itu seharusnya sama saja. Rizky mendapat panggilan mendadak untuk mengantar paket keluar kota. Nadira ikut. Sudah lama mereka tidak pergi berdua. Mereka sepakat berangkat malam supaya jalanan lengang, meski lelah menempel di mata mereka. Di dalam mobil, kabin hangat karena heater menyala. Nadira memeluk tas jahitnya. Matanya berkilau menatap dashboard yang redup. Ia bercerita tentang rencana kecilnya. Ingin menambah mesin jahit, ingin punya rak buku baru, ingin libur sehari tanpa jadwal. Rizky tersenyum tipis, tapi pikirannya terbagi antara target sampai tujuan dan rasa lelah yang menumpuk. Aku ngantuk, kata Nadira sambil menyandarkan kepala ke jendela. Angin malam masuk dari celah kaca yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah dan daun basah yang remuk. Nanti aku ganti nyetir, jawab Rizky bercanda. Tapi suara tegangnya tidak sepenuhnya hilang. Nadira tersenyum tipis, menatap wajah Rizky. Ia ingin mengatakan banyak hal, tentang takutnya, tentang lelahnya, tentang betapa ia ingin malam ini lebih lama. Tapi ia menahan kata-katanya, hanya menutup mata sejenak sambil menempel di jendela. Ketika papan alas roban muncul, Nadira tersentak. Hutan gelap menutup hampir seluruh cahaya di luar. Ia menatap Rizky dengan mata sedikit membelalak. Jantungnya berdetak cepat. Kita berhenti sebentar ya, pintanya lembut. Suaranya hampir terdengar seperti berbisik. Aku pusing. Rizky melirik jam di dashboard. Jarum menunjukkan pukul 3 pagi. Terlalu malam. Terlalu tanggung. Ia menghela napas panjang, menatap hutan yang gelap, dan menekan gas sedikit lebih dalam. Dikit lagi, tanjakannya lewat. Nada suaranya tegas, tapi ada getir yang ia coba sembunyikan. Nadira menunduk, memeluk tasnya lebih erat. Ia tahu Rizky bukan orang jahat, hanya terlalu sering menunda berhenti. Hatinya bergumul
antara rasa takut dan kepercayaan bahwa Rizky akan menepati janjinya. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak seperti sosok yang menyintai. Bayangan mereka menari-nari di dinding kabin saat lampu mobil menembus kabut tipis. Angin malam masuk melalui jendela sedikit terbuka, membuat rambut Nadira tertiup lembut. Sementara ia menggenggam tasnya lebih erat lagi. "Hati-hati, Rak." Nadira bersuara lagi, lebih pelan, seolah takut kata-katanya akan mengganggu konsentrasi Rizky. "Jangan terlalu cepat." Rizky menelan ludah. Matanya kembali menatap jalan berliku. Ia tahu setiap detik yang tersisa kini terasa lebih berat. Napasnya berirama dengan suara mesin, suara rem, suara angin di celah kaca. Suasana menjadi hening, tapi hening itu seperti menekan dada mereka berdua. Nadira menoleh lagi. Aku takut," katanya. Suaranya hampir tersedak. "Aku takut kalau kita tidak sampai dengan selamat." Rizky menoleh sebentar, menatap wajahnya yang pucat dan mata yang sedikit berkaca. Ia ingin memeluknya, tapi tangan tetap disetir. "Aku akan hati-hati. Janji," katanya lirih. Suara yang seharusnya menenangkan, tapi justru terdengar rapuh. Malam itu, segala hal yang sebelumnya ringan, tawa, bercanda, rencana sederhana, seolah memudar di bawah ketegangan yang perlahan merayap. Pohon-pohon menutup langit, jalan berliku semakin menekan. Kabut mengaburkan garis batas di depan. Nadira menggenggam tasnya lebih erat, merasakan tangan Rizky yang menempel di setir, tegang tapi tak goyah. Setiap tikungan membuat mereka berdua menahan napas. Setiap suara rem dan kerikil yang berderak di aspal membuat Nadira menoleh sedikit. Ia merasakan jantungnya berdetak tak melentu. Sementara Rizky berusaha menahan panik, menahan rasa takut yang muncul dari bayang-bayang hutan. Malam itu terasa seperti hidup dan mati berada di ujung jarak yang sama. Nadira menunduk, menutup mata, dan berdoa dalam hati. Rizky menelan ludah, memutar setir sedikit lebih hati-hati. Mereka berdua sadar. Satu kesalahan kecil, satu detik kelalaian, bisa mengubah segalanya. Dan dari jauh, hutan alas roban seolah menunggu mereka. Diam, menyimpan janji malam yang belum selesai. Mobil menanjak, kabut turun perlahan, dan jalanan berkelok tajam seperti ular yang menunduk ke dalam hutan. Rizky menekan setir lebih erat. Napasnya tersengal meski belum sampai pada tanjakan terjal berikutnya. Nadira menatapnya sekilas, lalu menoleh ke jalan yang kabutnya menyelimuti setiap lekuk aspal. Ia ingin mengatakan banyak hal, tentang takutnya, tentang lelah yang menggerogoti tubuh dan pikiran, tentang hidup yang tidak selalu harus dikejar dengan terburu-buru. Tapi ia hanya berkata, suaranya gemetar, "Pelan ya." Rizky menoleh sekilas, menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia menekan rem lebih kuat saat lampu dari arah berlawanan muncul tiba-tiba, silau dan terlalu dekat. Hati Rizky berdebar kencang, tangan gemetar di setir. Ia menekan rem lagi, tapi roda mobil tergelincir di aspal basah yang licin. Suara gesekan ban seperti jeritan malam. Dunia seolah berhenti sejenak. Benturan itu tidak keras seperti di film, tapi cukup untuk memisahkan napas dari waktu. Cukup untuk mengubah semua yang biasa menjadi kacau. Nadira terlempar ke samping. Tubuhnya terpental ringan, namun cukup untuk membuat kepalanya menabrak kursi.
Matanya terbuka lebar, napasnya tercekat. Dunia di sekitarnya melambat. Suara rem dan ban beradu berubah menjadi gema panjang yang menusuk telinga. Rizky berteriak, memanggil namanya, panik dan ketakutan. "Nadi! Nadi, jawab aku!" Suaranya serak, nyaris pecah. Ia memukul setir, membuka pintu, dan menengok ke kursi penumpang. Tapi kabut yang tebal menelan tubuh Nadira, dan keheningan menggantung di udara seperti kain hitam. Nadira tidak bergerak lagi. Tidak ada napas yang terdengar, tidak ada kedipan mata. Hanya diam dan dingin yang perlahan meresap ke seluruh kabin. Rizky meraih tangannya, menatap wajahnya yang pucat, bibirnya yang sedikit bergetar. Tapi tidak ada kehidupan di sana. Hutan alas roban sunyi menyaksikan. Sunyi dan dingin, seperti menelan satu nyawa tanpa suara. Pohon-pohon tinggi bergoyang pelan. Daun-daun basah menempel di kaca mobil. Dan kabut seolah menghisap kehadiran Nadira dari dunia nyata. Rizky menunduk, menahan air mata. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berteriak lagi, tapi hanya suara dirinya sendiri yang bergema. Hanya ada kabut, hutan, dan sunyi. Sunyi yang menelan malam, menelan waktu, menelan Nadira. Rizky menatap keluar jendela, merasakan setiap detik yang berlalu seperti pisau yang menusuk dada. Ia tahu, tidak ada kata maaf yang cukup, tidak ada waktu yang bisa diulang. Malam itu, alas roban tidak hanya menelan mobil mereka, tapi juga sisa dari hidup mereka yang sederhana dan rapuh. Rizky bangun di rumah sakit dengan wajah lelah, bau obat-obatan, dan suara langkah perawat yang berulang-ulang. Tangannya gemetar saat menyadari bahwa Nadira tidak lagi di sampingnya. Dokter berkata lembut, tapi kata-katanya terdengar seperti palu yang memukul dada Rizky. Nadira tidak selamat. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut malam yang tak pernah menipis. Rizky kembali ke rumah mereka yang kini terasa terlalu besar dan kosong. Jahitan-jahitan Nadira di meja masih ada. Mesin jahitnya masih berdengung ringan di pojok. Tetapi rumah itu sunyi. Sunyi yang menekan, seperti alas roban yang menelan malam itu. Sunyi yang membuat napasnya berat dan langkahnya terasa hampa. Rizky mencoba melanjutkan hidup, tapi setiap jalan yang ia lalui mengingatkannya pada tikungan, kabut, suara rem yang tak sempat cukup keras untuk menghentikan tragedi, dan teriakan Nadira yang masih terngiang di telinganya. Pelan ya. Malam-malam ia habiskan di kamar, menatap langit-langit, membayangkan wajah Nadira tersenyum. Rambut hitamnya terurai, suara lembutnya memanggil pelan, seakan ingin menegur setiap kelalaiannya. Tahun berlalu, tapi rasa bersalah tidak pernah pergi. Bahkan setelah 5 tahun, Rizky merasa ada sesuatu yang selalu mengikuti setiap langkahnya. Suara kabut malam, suara daun remuk, bayangan di tepi jalan, semua membawa ingatan itu kembali. Setiap tikungan, setiap detik ketika ia gagal menghentikan waktu. Suatu malam, Rizky memutuskan untuk kembali ke alas roban, sendirian. Mobilnya bergerak pelan, lampu depan menembus kabut tipis. Jalanan yang dulu menakutkan kini terasa familiar, tapi lebih menakutkan karena ia tahu apa yang menunggu. Rasa takutnya bercampur dengan rindu yang membakar dada, seperti peringatan dan godaan yang bersamaan. Di tikungan yang sama, ia melihat sesuatu. Sosok seorang perempuan berdiri di tepi jalan,
jaket lusuh, wajah pucat, rambut hitam panjang yang diterpa angin. Nadira. Jantung Rizky berdegup cepat. Tangannya gemetar di setir, napas tersendat. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata yang penuh diam dan kesedihan, seakan menilai, seakan menunggu jawaban. Rak? Suara itu pelan, hampir seperti bisikan kabut malam yang menelusup ke seluruh mobil. Kamu belum berhenti waktu itu. Rizky menutup mata sejenak, memutar setir perlahan, mencoba menahan rasa takutnya, mencoba menghadapi rasa bersalah yang menumpuk 5 tahun ini. Aku minta maaf. Suaranya pecah, napas tersengal, tangan gemetar. Aku tidak sengaja. Sosok itu perlahan masuk ke kursi belakang. Mobil terasa berat, seolah membawa beban dunia yang selama ini ia tahan sendirian. Tidak ada kata-kata lagi. Nadira hanya duduk diam, tatapannya tetap kosong. Tetapi Rizky merasakan kehadirannya. Setiap detik, setiap tikungan, setiap kabut yang menempel di kaca depan, seolah menyerap rasa bersalahnya dan memantulkannya kembali. Rizky menyalakan wiper dan menatap kaca spion, berharap ini hanya bayangan. Tapi sosok itu tetap ada, diam, menunggu, seperti waktu yang terhenti. Ia merasa mobilnya tidak hanya berjalan di jalan berkelok, tapi juga di lorong waktu yang menahan rasa bersalahnya, memaksa setiap detik untuk menghadapi kesalahan yang tak bisa diperbaiki. Ketika lampu pemukiman terlihat, batas keluar alas roban, mobil menjadi ringan. Kursi belakang kosong, bau tanah basah masih tersisa di kabin. Rizky menepikan mobil, menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena lelah menyangkal. Ia sadar, alas roban tidak hanya menelan malam itu, tapi juga rasa bersalah yang tak bisa ia lepaskan. Hari-hari berikutnya, setiap malam Rizky masih mendengar suara kabut, daun yang remuk, napas yang bukan miliknya. Di rumah, ia terkadang merasa ada sesuatu yang duduk di kursi penjahit, menatapnya diam-diam. Kadang, lampu mesin jahit menyala sendiri, berdering pelan di malam sunyi. Rizky tahu, itu bukan listrik. Itu Nadira, atau sisa dari dia, yang tidak pernah bisa pergi. Di kaca spion, sekilas ia melihat sosok Nadira berdiri di tepi hutan. Tidak marah, tidak tersenyum, hanya diam. Diam seperti malam itu. Diam seperti kabut yang menunggu untuk menelan siapapun yang lalai. Rizky menyalakan mesin kembali. Kali ini lebih pelan. Ia tahu, mungkin ia akan kembali lagi. Alas roban tidak akan pernah melepaskannya. Dan Rizky, dengan hati yang penuh luka dan mata yang selalu memandang kabut malam, akhirnya memahami bahwa yang menghantuinya bukan sekadar hutan atau kabut, bukan sekadar kejadian malam itu, tapi kehidupan yang terhenti karena satu keputusan yang terlalu cepat, satu janji yang terlambat ditepati, dan satu rasa bersalah yang tak kunjung selesai. Malam itu ia melaju perlahan, tapi sadar, beberapa tempat di dunia ini menyimpan ingatan dan jiwa yang tak akan pernah bisa dilepaskan. Alas roban adalah salah satunya. Dan ia tahu, selama hidupnya, ia akan selalu kembali ke sana. Setiap kali kabut menebal, setiap kali sunyi menekan, setiap kali rasa bersalah menghantui. Di kaca spion, sekilas ia melihat sosok Nadira berdiri di tepi hutan. Tidak marah,
tidak tersenyum, hanya diam. Diam seperti malam itu, seperti kabut yang menunggu untuk menelan siapapun yang lalai. Rizky menyalakan mesin kembali, kali ini lebih pelan. Ia tahu, mungkin ia akan kembali lagi. Alas roban tidak akan pernah melepaskannya. Dan Rizky, dengan hati yang penuh luka, akhirnya memahami bahwa yang menghantuinya bukan sekadar hutan atau kabut, tapi kehidupan yang terhenti karena satu keputusan yang terlalu cepat. Satu janji yang terlambat ditepati, dan satu rasa bersalah yang tak kunjung selesai. Malam itu ia melaju perlahan, tapi sadar, beberapa tempat di dunia ini menyimpan ingatan dan jiwa yang tak akan pernah bisa dilepaskan. Alas roban adalah salah satunya. Selesai